Halo semua, selamat datang di channel Teman Ngalur. Sebuah film berjudul Roadhouse tahun 2024 menceritakan seorang mantan petarung UFC yang mencoba melepaskan masa lalunya yang kelam dengan bekerja sebagai penjaga di sebuah bar. Dibintangi oleh Jake Gyllenhaal dan Conor McGregor. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita alurin. Film dibuka di sebuah klub pertarungan. Di sana ada wanita bernama Frankie yang sedang mencari petarung untuk menjadi tukang pukul di tempatnya. Carter adalah petarung yang Frankie cari, dengan 6 kemenangan beruntun tanpa kalah sekalipun. Lalu datang seorang pria yang ingin bertarung melawannya. Ketika melihat wajah pria itu, entah kenapa Carter langsung ketakutan. Sepertinya Carter tahu bahwa lawannya kali ini bukan orang sembarangan, sehingga lebih baik kabur dan kehilangan uang daripada bonyok dibuatnya. Pria itu bernama Elwood Dalton, seorang mantan petarung UFC. Kedatangan Dalton hanya merusak suasana dan merugikan sang owner. Dari ketenangan dan aura kuat yang terpancar, sang owner malah takut sendiri dan segera menjauhinya. Kemudian datang Frankie yang berniat merekrutnya menjadi tukang pukul di bar miliknya. Belakangan ini ada beberapa preman yang datang hanya untuk berbuat onar dan mengacau setiap malam. Tukang pukul setempat tak sanggup mengatasinya. Menelpon polisi pun tak ada gunanya. Frankie akan membayar $5.000 per minggu dengan kontrak 1 bulan dan free tempat tinggal. Meski membutuhkan uang, tapi Dalton tak tertarik untuk mengambil pekerjaan itu. Cari orang lain saja selain dirinya. Frankie lalu memberikan nomor HP-nya, ya barangkali ia berubah pikiran. Entah seperti apa masa kelam yang dilaluinya, Dalton hidup seperti tanpa arah dan tujuan. Tak ada keluarga, teman, ataupun tempat tinggal. Hanya berkendara dan mencari nafkah lewat pertarungan. Terkadang ia berpikir untuk mengakhiri saja hidupnya. Seperti saat ini ketika ia berhenti di tengah-tengah rel kereta api. Hidup terlalu berharga untuk disia-siakan. Beruntung Dalton segera sadar dan berhasil menyelamatkan diri. Ia melirik nomor Frankie dan menerima tawaran kerjanya. Dalton pun tiba di Glasgow, Florida. Tak jauh dari halte ada sebuah toko buku yang pemiliknya baik dan nampak ramah terhadap wisatawan. Ada Charlie dan ayahnya Stephen. Lokasi bar tak begitu jauh, hanya 200 meter dari sini. Lalu Dalton pamit untuk menuju ke sana. Roadhouse adalah bar yang cukup eksotis di tepi pantai. Tempat ini terlihat damai pada siang hari, tetapi saat malam, dan inilah preman setempat yang suka mengacau di malam hari. Diketuai oleh Dale, mereka bertindak seenaknya dan merusak suasana. Dalton langsung turun tangan dan menyuruhnya keluar. Namun Dale malah semakin merusak dan menantangnya. Dalton tetap dingin dan beranjak keluar untuk merusak balik motor mereka. Itu berhasil membuat Dale dan gengnya keluar. Lalu Dalton meminta secara baik-baik agar mereka meninggalkan tempat ini. Tentu saja cara itu tak berhasil, sehingga ia perlu memberi mereka sedikit pelajaran. Dalton masih berbaik hati dengan mengantar mereka ke rumah sakit. Seorang dokter bernama Ellie menegur Dalton karena tindakannya membuat rumah sakit penuh akan preman-preman bodoh, sehingga tak ada tempat untuk orang biasa yang dalam keadaan darurat. Seharusnya Dalton harus ditahan karena main hakim sendiri, tapi ya sudahlah. Polisi pun tak begitu peduli soal preman yang meresahkan. Dokter itu melihat darah dari perut Dalton dan berniat memberinya pengobatan. So you like to fight? Oh. Can I? Hey Doc, thank you. Sorry for all the trouble. Sesuai janji, Frankie membayarkan gajinya untuk 1 pekan dan membayarkan hotel sebagai tempatnya tinggal. Namun Dalton lebih tertarik untuk tidur di perahu tua milik Frankie. Frankie pun mengizinkannya,
Tapi hati-hati, katanya ada seekor buaya liar yang mendiami perairan itu. Di pagi hari Dalton terbangun oleh panggilan Laura. Ia datang dan membawakannya sarapan. Frankie telah banyak merekrut tukang pukul, tapi belum ada yang becus dan hanya tahan paling lama 2 hari. Laura sempat berpikir untuk resign, tetapi ia rasa Dalton akan sanggup membuat tempat ini jauh lebih aman. Dalton mengunjungi toko buku milik Charlie, meminta izin untuk menggunakan komputer. Tak lama ada beberapa preman yang mengganggu salah satu toko di sana. Dalton yang mendengar itu langsung keluar untuk melihatnya. Seketika itu nyali preman langsung ciut dan segera pergi dari sana. Berpindah pada sebuah kapal pesiar di tengah laut. Faktanya para preman itu bekerja atas suruhan Brand. Brand sendiri adalah anak orang kaya yang mengincar tanah Roadhouse. Mendengar tukang pukul telah mengejar mereka, Brand tak mau tahu dan menyuruh mereka menyelesaikan tugasnya. Seperti biasa ketika pengunjung mulai mabuk, maka ada aja keributan setiap hari. Dalton mengajari Billy untuk menjadi tukang pukul handal. Baju merah membawa pisau, mundur 1 langkah dan pukul di wajahnya. Suasana bar lebih terkendali sejak kehadiran Dalton, lebih damai tanpa gangguan preman. Tapi pada suatu malam, terlihat Del memandangi Dalton dengan penuh dendam, seakan berkata bahwa ini belum selesai. Di siang hari yang cerah, Ellie tak sengaja bertemu Dalton di sebuah rumah makan. Terlihat makin akrab dan dekat satu sama lain, hingga menunjukkan sikap saling suka di antara mereka. Selesai bekerja, Dalton berjalan kaki untuk pulang menuju perahu. Terlihat di kejauhan sebuah mobil melaju kencang dan akan menabraknya. Itu adalah ulah Del yang berusaha melenyapkannya, hingga perlahan-lahan mobil itu terprosok dan menjatuhkan Dalton. Sekembalinya Dalton, rupanya Del telah ada di perahunya, mengacungkan senapan dan akan membunuhnya. Dalton tetap santai dan berhasil membuatnya lengah, sehingga kini terjadilah sedikit pertarungan. Del harus tercebur ke dalam air, dan tak lama muncul buaya liar yang dikatakan semua orang. Dalton berusaha meraihnya, namun naas. Buaya itu telah melahapnya dan melakukan putaran maut. Di pagi hari polisi melakukan pencarian jasad Del. Namun sepertinya mustahil. Buaya selalu menyembunyikan makanannya di suatu tempat. Lalu Dalton didatangi pria bersenjata yang berniat membawanya menemui si bos yaitu Brand. Namun Dalton tak tertarik dan langsung menolaknya. Karena terus memaksa, mau tak mau Dalton harus memberinya pelajaran. You don't have a gun too, do you? Dalton bertanya-tanya pada Frankie, sebenarnya siapa itu Brand dan kenapa ia terus melakukan teror. Akan tetapi tak ada jawaban yang jelas dari Frankie. Berpindah pada Brand, barulah kita tahu alasan kenapa ia mengincar Roadhouse. Brand ingin membangun resort mewah tepat di lokasi itu. Cuma Frankie yang bertahan dan tak mau menjual tanahnya. Lalu Brand mendapat telepon dari sang ayah. Faktanya, Brand hanya menjalankan bisnis ayahnya yang sekarang masih di penjara karena urusan narkoba. Kita berpindah pada seorang pria bernama Knock. Ia adalah tukang pukul yang brutal dan kejam, sedikit liar dan suka menggenjot istri orang. Ia mendapat telepon dari ayah Brand untuk mengurusi masalah di Florida. Ellie mendatangi Dalton untuk mengajaknya pergi ke pulau baru tengah laut, bersantai dan menikmati minum. Lalu Dalton diperingati bahwa yang dia lawan bukan orang sembarangan, salah satu keluarga terkaya dan berpengaruh di Glasgow.
Namun tak masalah bagi Dalton selagi ia membela pihak yang benar. Ellie menyukai Dalton sejak pertama kali mereka bertemu. Ia juga tahu seperti apa dirinya di masa lalu. Setibanya Knock di sana, ia langsung menyampaikan pesan dari ayahnya, yaitu Knock adalah orang yang diutus untuk menangani masalah di Roadhouse. Namun Brand memohon untuk dapat menggunakan satu cara terakhir. Dan jika masih gagal, silahkan terjun dan hancurkan tempat itu. Setelah kembali, Dalton langsung didatangi oleh 2 orang polisi. Diminta ikut untuk ditanyai soal kejadian malam lalu. Melihat itu, Ellie merasakan ada suatu hal yang tak beres. Dan ternyata Dalton dibawa untuk menemui Big Dick, kepala polisi yang bekerja untuk Brand. Hanya ada 2 pilihan, pergi dari Glasgow atau mati. Tiba-tiba datang Ellie yang dengan berani langsung menampar Big Dick. Dan ternyata dia adalah ayahnya. Ellie tak menyangka jika sang ayah telah bekerja untuk Brand. Lalu ia meminta Dalton untuk pergi saja dari Glasgow, karena Ellie khawatir dengan keselamatannya. Sementara itu, anak buah Brand akan membakar toko buku milik Charlie sebagai pesan untuk Dalton bahwa Brand tak main-main lagi ke depannya. Dalton datang ke bar seperti biasa. Ada Brand yang mau bicara langsung dengannya. Ia menemukan rekaman pertarungan Dalton yang terakhir. Lawan sudah kalah, tetapi Dalton terus saja menghajarnya sampai tewas. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma persaingan harusnya tak perlu sampai membunuhnya, karena sudah dinyatakan menang. Dalton hanya bisa diam dan tak mampu menjawab. Brand heran kenapa orang luar seperti Dalton sampai rela mati-matian melawannya. Kenapa tak berhenti dan pergi saja dari Glasgow? Kalaupun butuh uang, ia bersedia membayar dengan jumlah yang lebih banyak. Akan tetapi tak ada jawaban dari Dalton. Sehingga hal itu membuat Brand kesal dan pergi dari sana. Kini ia menyerahkannya pada Knock. I can't. This roadhouse is mine. Looks like you're having a thrashing. Be nice. Just take it over. Like on pay-per-view. Don't let no one get this close. Knock mampu mengimbangi kemampuan Dalton, bahkan ia mampu membuatnya babak belur. Tapi ia tahu kalau Dalton belum mengerahkan semua kemampuannya. Anehnya, Dalton malah pergi dan tak melanjutkan pertarungan itu. Ia merasa takut dan segera berkemas untuk meninggalkan kota. Frankie pun membujuk Dalton untuk tetap tinggal dan membantunya melawan Brand. Namun ia tak peduli lagi karena sejak awal Frankie tak sepenuhnya jujur kepadanya. Dalam perjalanan menuju halte, Dalton melihat toko buku milik Charlie yang kini telah hangus. Gadis itu sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tindakan Brand kini benar-benar kelewat batas. Dalton mengurungkan niatnya untuk pergi dan akan melakukan pembalasan demi temannya. Langsung saja ia mendatangi kediaman Brand, namun hanya ada anak buahnya. Tadinya Dalton hampir pergi karena takut. Takut jika terlalu ditekan, maka ia tak akan dapat mengontrol diri dan jiwa kebrutalan yang telah dipendam akan muncul. Setelah memeriksa seisi rumah, tak ada tanda-tanda keberadaan Brand. Lalu Dalton mendapatkan informasi jika saat ini Brand sedang ada pertemuan dengan seorang rentenir di kapal pesiar. Sejenak kita diperlihatkan seperti apa sosok Dalton di masa lalu.
Dulu ia adalah petarung yang sangat kuat dan juga sombong. Di suatu laga, ia kehilangan kontrol dan membrutal sejadi-jadinya, mengamuk tanpa henti hingga membuat lawannya tewas. Sejak kejadian itulah ia memutuskan pensiun agar tak ada lagi korban dari keganasannya. Keesokan harinya, Dalton memeriksa helikopter yang baru mendarat di pinggiran pantai. Ada pihak rentenir yang mengirimkan uang Brand dan diambil oleh polisi suruhannya. Polisi itu segera menuju perahu untuk mengantarkan uangnya ke kapal pesiar. Lalu muncul Dalton yang berniat mencuri uang milik Brand. Oh, hey, you're awake. Dalton menembaki mayat anak buah Brand menggunakan pistol milik si polisi, supaya Brand bingung dan menuduh polisi yang melakukan semua ini. Untuk itu, Dalton memukul kepala polisi dengan sangat keras, agar ia mengalami gegar otak dan hilang ingatan sementara. Kemudian terlihat Dalton sedang merakit sebuah bom, dan tak lama datang Big Dick yang memberitahu jika Brand telah menculik Ellie. Rupanya Dalton gagal membuat si polisi mengalami gegar otak, dan kini Brand mengetahui jika Daltonlah yang mencuri uangnya. Ia mengancam akan menghabisi Ellie jika uangnya tak segera kembali. Dengan terpaksa, Dalton pun menyanggupi permintaan Big Dick. Dalton pun tiba di kapal pesiar. Ia tak mau menyerahkan uangnya selagi belum melihat Ellie. Rupanya ini hanya tipuan yang dibuat Big Dick. Brand tak benar-benar menculik putrinya. Akan tetapi, Big Dick terkejut sekaligus marah. Tak kalah Brand mengakui bahwa ia memang menculik Ellie. Semua ini hanya untuk memastikan ia mendapatkan uangnya kembali. Tak lama dari itu muncul Knock yang datang untuk mencampuri urusan mereka. Lalu Dalton mengeluarkan sebuah remote untuk mengaktifkan bom yang ada di perahu. Akhirnya Dalton berhasil menemukan Ellie. Kaca telah pecah dan mereka berhasil keluar dari kapal. Setelah itu, Knock kembali datang dan mengincar Dalton. Ia pun selamat menggunakan tubuh lawan sebagai tameng. Sementara itu, Ellie malah menaiki perahu bersama Brand. Dipaksa diam selagi ia menuju Roadhouse. Dalton yang melihat itu berencana mengejarnya dan mencoba merebut perahu milik Knock. Dalton pun berhasil merebut perahu sekaligus menceburkan Knock. Ia terus melaju dan mengejar Brand. Brand yang kesal segera memutar kendali dan berniat menghantamnya. Ellie mencoba merebut kendali dari Brand. Saat ia akan dipukul, Dalton langsung mencegahnya. Perahu akan segera menabrak Roadhouse. Mereka segera lompat dan meninggalkan Brand. Brand masih selamat dari kejadian barusan. Lalu ia menyerang Dalton menggunakan tombak ikan. Namun usahanya gagal. Dalton pun langsung mengejarnya dengan brutal dan tanpa belas kasihan. Tak lama dari itu datang Knock yang langsung menghantam Roadhouse menggunakan pickup. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Ketika Dalton berhasil melakukan kuncian, Knock berbuat licik dengan meraih sebilah kayu.
Lalu ia segera menusuknya ke perut Dalton. Setelah itu muncul Brain yang seenaknya saja memerintah Knock. Dengan rasa kesal dan penuh emosi, Knock langsung membunuh Brain dengan cara mematahkan lehernya. Ya, Dalton pun berhasil menahan serangan dan lalu segera menusuk Knock berulang-ulang kali hingga langsung membuatnya tewas. Dengan ini Dalton kembali membunuh lawannya, sama seperti dirinya di masa lalu. Lalu datang Big Dick yang menyuruhnya pergi meninggalkan Glasgow, biar dia yang mengurus dan membereskan masalah ini dari polisi. Sebelum pergi, Dalton tak lupa berpamitan dengan Charlie dan meninggalkan semua uang untuk Charlie memperbaiki toko. Dan film pun tamat. Di akhir kredit terlihat Knock masih hidup dan berjalan keluar hanya menggunakan selembar baju operasi. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terus-terusan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Cobalah untuk berusaha bangkit dan fokus pada perubahan di masa depan. Saya Lan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.